Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran yang lalu telah kalian pelajari perkembangan model atom sampai pada model atom Bohr. Sekarang saya lanjutkan tentang model atom mekanika kuantum. Model atom mekanika kuantum ini didasarkan pada sifat dualisme elektron. Jadi elektron ini mempunyai dua sifat. Elektron bisa bersifat sebagai partikel, sekaligus elektron bisa bersifat sebagai gelombang. Pada model atom Bohr, keberadaan elektron dalam mengelilingi inti atom ini bisa ditentukan pada jarak tertentu dari inti atom. Kalau pada model atom mekanika kuantum, karena tadi elektron juga mempunyai sifat sebagai gelombang, maka gerakan elektron dalam mengelilingi inti atom ini juga seperti gerakan gelombang. Jadi bisa kita gambarkan gerakannya seperti gelombang. Sehingga keberadaan elektron dalam mengelilingi inti atom ini tidak bisa ditentukan secara pasti. Yang bisa hanyalah merupakan kebolehjadian atau peluang kita bisa menemukan elektron di sekitar inti atom. Karena tadi elektron bersifat sebagai gelombang, maka persamaan gerak elektron dalam mengelilingi inti atom ini juga harus dikaitkan dengan fungsi gelombang. Seorang ilmuwan yang bernama Erwin Schrödinger membuat suatu persamaan yang menyatakan hubungan antara gerakan elektron dalam mengelilingi inti atom dengan sifat dualisme elektron yang digambarkan menggunakan koordinat kartesius. Nah, persamaannya ini dikenal sebagai persamaan Schrödinger. Dari persamaan Schrödinger ini dihasilkan 3 bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama, kemudian bilangan kuantum azimut, dan bilangan kuantum magnetik. Ketiga bilangan kuantum ini menunjukkan peluang terbesar kita menemukan elektron di sekitar inti atom. Kemudian ditambah ada satu lagi bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum spin yang ditemukan dari radiasi uap perak yang dilewatkan pada medan magnet oleh Otto Stern dan W. Gerlach. Sehingga kita mengenal ada 4 bilangan kuantum. Jadi kita mengenal ada 4 bilangan kuantum yang akan kita bahas satu persatu. Kita mulai yang pertama, yaitu bilangan kuantum utama diberi simbol huruf N. Nah, bilangan kuantum utama ini menunjukkan kulit atom. Sama seperti pada model atom Bohr, kulit nomor 1 ini adalah kulit K. Kulit nomor 2 adalah kulit L. Kulit nomor 3 adalah kulit M. Kulit nomor 4 adalah kulit N, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah bilangan kuantum azimut diberi simbol huruf L. Bilangan kuantum azimut ini menunjukkan subkulit.
Jadi di dalam kulit ada subkulit. Untuk bilangan kuantum azimutnya 0, ini menunjukkan subkulit S. Nah, bilangan kuantum azimut 1 menunjukkan subkulit P. Bilangan kuantum azimutnya 2 menunjukkan subkulit D. Bilangan kuantum azimut 3 menunjukkan subkulit F. Nah, sampai saat ini kita masih mengenal hanya ada 4 subkulit S, P, D, dan F. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga yaitu bilangan kuantum magnetik. Diberi simbol huruf M. Nah, bilangan kuantum magnetik ini menunjukkan orbital. Nah, orbital ini adalah suatu daerah atau tempat yang merupakan peluang terbesar kita bisa menemukan elektron di sekitar inti atom. Nah, kisaran harga bilangan kuantum magnetik ini antara min L sampai dengan plus L. Nah, sebagai contoh misalkan tadi untuk subkulit S ya mempunyai harga bilangan kuantum azimutnya adalah 0. Maka bilangan kuantum magnetiknya adalah 0. Untuk subkulit P tadi, subkulit P bilangan kuantum azimutnya adalah 1. L-nya 1. Nah, maka bilangan kuantum magnetiknya tadi antara min L sampai dengan plus L. Maka L-nya kita ganti angka 1. Berarti dari min 1 sampai dengan plus 1. Yaitu harganya min 1, 0, dan plus 1. Ada 3 nilai. Nah, 3 nilai ini menunjukkan ada 3 orbital. Kalau yang subkulit S, bilangan kuantum azimutnya 0, hanya mempunyai satu nilai bilangan kuantum magnetik. Maka ini menunjukkan adanya 1 orbital. Saya lanjutkan. Untuk subkulit D, ya, subkulit D tadi bilangan kuantum azimutnya adalah 2. L-nya tadi 2. Maka bilangan kuantum magnetiknya ya, maka dari min 3 sampai dengan plus 3. Berarti harganya dari min 2, maaf ya tadi L-nya adalah 2, berarti dari min 2 sampai dengan plus 2. Berarti min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Nah, sehingga di sini untuk subkulit D punya 1, 2, 3, 4, 5. Punya 5 nilai bilangan kuantum magnetik. Nah, ini menunjukkan ada 5 orbital. Nah, sedangkan untuk subkulit F, ya, subkulit F, ya, harga bilangan kuantum azimutnya adalah 3. Nah, L-nya tadi ada 3. Nah, maka harga bilangan kuantum magnetiknya dari angka min 3 sampai dengan plus 3, yaitu min 3, min 2, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini kurang 1 ya. Min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orbital. Kemudian berikutnya yaitu yang keempat adalah bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin ya, ini diberi simbol S ya, menunjukkan rotasi elektron.
Jadi sama seperti pergerakan dalam tata surya, misalkan bumi mengelilingi matahari. Nah, waktu bumi mengelilingi matahari, bumi juga berputar pada porosnya yang dikenal dengan istilah rotasi. Maka elektron ini juga sama. Elektron mengelilingi inti atom sambil berputar pada porosnya. Nah, ini yang dikenal dengan istilah rotasi elektron. Nah, arah rotasinya ada dua macam, sehingga harga bilangan kuantum spin ada dua macam, diberi harga plus setengah dengan min setengah. Nah, untuk yang satu orbital, jadi orbital ini dilambangkan dengan satu kotak. Ya. Maksimal orbital, satu orbital berisi 2 elektron. Nah, kalau berisi 2 elektron, maka elektron yang pertama ini punya spin plus setengah. Yang kedua punya harga spin min setengah. Kalau misalkan satu orbital hanya berisi 1 elektron, maka ini diberi harga plus setengah untuk bilangan kuantum spinnya. Jadi untuk satu orbital ini dilambangkan dengan satu kotak. Sehingga tadi untuk S punya satu orbital, maka dia hanya punya satu kotak ya, satu orbital satu kotak. Kalau yang 3 orbital berarti ya ini ada 3 kotak. Nah, masing-masing nilai harga bilangan kuantum magnetiknya min 1, 0, plus 1. Kalau yang D tadi punya 5 orbital, berarti ada 5 kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dengan harga bilangan kuantum magnetiknya dari min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Kalau 7 orbital berarti ada 7 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan harga bilangan kuantum magnetiknya dari min 3 sampai plus 3. Berarti min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Nah, ada 7 orbital. Sebagai contoh ya, tentukan 4 bilangan kuantum elektron terakhir dari 3p4. Nah, angka 3 ya, angka 3 ini menunjukkan nomor kulit. Nah, P ini menunjukkan subkulit. 4 ini menunjukkan jumlah elektronnya. Sehingga tadi bilangan kuantum kan ada 4, yaitu N ya, kemudian L, M, dan S. Nah, N menunjukkan kulit. Nah, berarti ini kulitnya nomor 3, maka N-nya adalah 3. Nah, kemudian subkulit P. Subkulit P tadi bilangan kuantum azimutnya adalah 1. Nah, untuk subkulit S tadi punya 3 orbital ya. Punya 3 orbital dengan nilai bilangan kuantum magnetiknya dari min 1, 0 sampai dengan plus 1. Nah, cara mengisinya ini sesuai dengan aturan Hahn. Di sini ada 4 elektron. Nah, maka cara mengisinya kita isi satu-satu dulu elektron pada masing-masing orbital. Jadi 1, 2, 3. Nah, kan tadi ada 4 ya, masih kita isi sebanyak 3, berarti kurang 1. Satunya baru kita jadikan berpasangan. Nah, ini adalah elektron terakhir kita mengisinya. Jadi yang saya kasih garis tebal ini adalah tempat elektron terakhirnya. Nah, ini menempati bilangan kuantum magnetik adalah min 1. Maka harga bilangan kuantum magnetiknya adalah min 1. Nah, kemudian untuk menentukan bilangan kuantum spin, nah ini kan tadi yang kedua kan, elektron yang kedua, berarti harganya adalah min setengah. Nah, sekarang untuk soal berikutnya ya, 5D7. Nah,
Berarti bilangan kuantum utamanya N-nya ini menunjukkan kulitnya, yaitu kulit nomor 5. Maka kita tulis bilangan kuantum utamanya adalah 5. Kemudian untuk bilangan kuantum azimutnya kita perhatikan subkulitnya. Subkulit D tadi mempunyai harga L sebanyak 2. Kemudian untuk menentukan bilangan kuantum magnetiknya, tadi subkulit D punya 5 orbital. Maka kita gambarkan ada 5 orbital. Ada 5 orbital mempunyai harga bilangan kuantum magnetiknya dari -2, -1, 0, +1, +2. Sekarang kita perhatikan jumlah elektronnya tadi ada 7. Maka 7 elektronnya ini kita isi satu-satu dulu pada setiap orbital. 1, 2, 3, 4, 5. Baru kemudian kita pasangkan. 6, 7. Nah, baru ini adalah elektron terakhirnya di sini, yaitu pada bilangan kuantum magnetik sama dengan -1. Kemudian bilangan kuantum spinnya, karena ini yang kedua dalam satu orbital ini, yang kedua, maka dikasih harga -1/2. Satu contoh lagi, misalkan ada 4s1. Maka bilangan kuantum utamanya menunjukkan nomor kulit, yaitu kulit ke-4. Nah, bilangan kuantum azimutnya untuk subkulit S adalah 0. Nah, kemudian bilangan kuantum magnetiknya, karena tadi S hanya punya satu orbital, punya harga bilangan kuantum magnetiknya hanya 0 ya. Nah, jadi seperti ini ya, satu orbital. Kemudian elektron yang ada sebanyak 1, maka kita kasih 1 elektron. Ya, jadi bilangan kuantum magnetiknya adalah 0. Kemudian S-nya, karena ini yang pertama, berarti harganya adalah +1/2. Demikian ya, materi kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.